pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai vonis terhadap Sambo CS yang akan dibacakan pada pekan depan, kami akan ajak Anda untuk berbincang langsung dengan pakar hukum pidana Profesor Muzakir. Selamat pagi Prof. Muzakir, sehat Prof? Selamat pagi, Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke, Prof, tadi kita sudah simak bersama paket berita mengenai vonis terhadap Sambo CS. Salah satunya ini mengenai kuasa hukum Verdi Sambo yang berharap bahwa vonis yang dijatuhkan hakim nantinya akan lebih ringan dari tuntutan jaksa pidana penjara seumur hidup. Bagaimana tanggapan Prof? Ya, saya kira itu dalam hal perkara pidana itu kan ada dua kubu ya, sebut saja pihak lah gitu. Yang satu adalah jaksa penuntut umum, yang satu adalah terdakwa dan penasihat hukumnya. Yang satu mendakwa, yang satu menegasikan dakwaan jaksa. Jadi kalau harapan dari penasihat hukum tentu saja dia berbasis kepada fakta hukum yang menurut penasihat hukum simpulkan dari proses persidangan, proses pembuktian, proses pengujian bukti dan sebagainya. Terus oleh penasihat hukum disimpulkan berdasarkan pertimbangan tersebut, dan itulah harapan dan pandangannya terkait dengan penasihat hukum dan terdakwa. Saya kira itu bisa diterima secara logika bahwa apa yang disimpulkan menurut penasihat hukum adalah apa yang paling menguntungkan kepada terdakwa. Jadi kalau itu disimpulkan nanti dengan pertimbangan secara apa yang terbukti dalam persidangan, simpulannya seperti itu. Nah, itulah simpulan dari penasihat hukum. Kalau kita lihat dari pertimbangan dari jaksa dalam membuktikan dan sekaligus menyimpulkan fakta hukum dalam persidangan, simpulannya bahwa itu terbukti secara sah dan meyakinkan, bahkan jaksa berani menyatakan tak ada satupun yang meringankan. Itu konklusi dari jaksa penuntut umum. Nah, disinilah menurut pendapat saya, timbangan itu akan bandul jamnya mengarah kemana dan membuktikan seperti apa. Dengan kacamata objektif, majelis hakim akan memutuskan itu. Menimbang ke kiri, menimbang ke kanan, barulah kemudian dia mengambil simpulan. Dan simpulan itu menjadi otoritas dari majelis hakim, itu yang dikenal di dalam hukum pidana disebut sebagai berbasis alat bukti, mengarah kepada simpulan yang meyakinkan hakim, begitu. Baik, tapi kalau Prof sendiri menilai mengamati jalannya persidangan berdasarkan fakta dan juga bukti yang sudah diungkap, sebenarnya seperti apa Prof sekiranya hakim ini akan menjatuhkan putusan terhadap Verdi Sambo? Yang jelas kalau itu mengarah ke putusan bebas agak sulit karena sedikit banyak ada pengakuan di situ. Apa pengakuannya? Yang pertama meminta maaf ya. Yang kedua adalah setidak-tidaknya obstruction of justice masuk karena sudah diputus sebagian diantaranya oleh kode etik ya kepolisian ya, Dewan Kode Etiknya sudah memutus. Berarti itu dugaan pelanggaran kode etiknya masuk, dan itu kode etik itu terkait dengan bukti yang berhubungan dengan obstruction of justice. Kalau dakwaan obstruction of justice berarti secara fakta hukum dengan konklusi seperti itu ya paling tidak itu juga menguatkan rencana simpulan yang dibuat oleh hakim. Yang menjadi masalah terkait dengan pembunuhannya bagaimana gitu ya. Pembunuhannya paling tidak separuh diantaranya sudah terbukti. Ada proses yang disebut sebagai rekayasa sebelum pada laporan atau pemeriksaan yang intinya. Rekayasa untuk mengalihkan pembunuhan kepada namanya adalah tembak-menembak gitu, terus melakukan pembelaan terpaksa dan seterusnya, ternyata gagal. Nah, dari simpulan itu membuktikan secara alat bukti yang ada menunjukkan bahwa itu rekayasa. Kalau rekayasa masih ada matinya orang, berarti pada sisi yang lain pasti ada peristiwa pembunuhan. Nah, pelakunya siapa dan kemudian dakwaannya sudah tersusun 340 pembunuhan berencana dan 338 itu pembunuhan, itu menunjukkan bahwa proses rekayasa dan terakhir menjadi dakwaan pembunuhan itu juga diakui sudah. Lahirlah istilah dalam konteks ini pernyataan meminta maaf kepada masyarakat, kepada yang lain-lain sudah disampaikan. Meminta maaf kepada publik itu ya secara implisit di dalamnya mengakui adanya suatu perbuatan itu gitu ya. Nah, pertanyaannya di sidang pengadilan itu bukan hanya pengakuan saja, tapi harus dibuktikan tentang
kebenaran pengakuan itu berdasarkan barang bukti dan alat bukti untuk memastikan bahwa dakwaan jaksa sekaligus plus pengakuan tadi memang ada bukti. Nah, disitulah bagian yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim. Kalau tadi saya sudah sampaikan, kalau memberatkan itu adalah pertimbangan dari jaksa, meringankan pertimbangan dari penasihat hukumnya dalam requisitoir sekaligus di dalam pledoi. Itulah gambaran pandangan dasar dari penuntut umum dan sekaligus pandangan dasar dari penasihat hukumnya. Kalau replik duplik dan seterusnya itu teknik untuk jawab jinawab di dalam proses penegakan hukum, tapi tetap juga basisnya adalah alat bukti dan barang bukti yang terbukti dalam pemeriksaan sidang pengadilan. Begitu. Baik, Prof. Muzakir, Ferdi Sambo ini kan didakwa untuk 2 kasus, Prof, pembunuhan berencana dan juga perintangan penyidikan. Nah, nanti untuk vonis ataupun putusan dari majelis hakim seperti apa, Prof? Apakah kumulatif atau bagaimana? Ya, karena pembunuhan berencana adalah dakwaannya sangat berat ya. Yang pertama itu pidana mati, yang kedua seumur hidup, yang ketiga adalah paling lama 20 tahun. Sedangkan tindak pidana obstruction of justice itu lebih ringan daripada pembunuhan berencana tersebut. Nah, di dalam teorinya begini, kalau ada 2 tindak pidana yang sama-sama diadili dalam proses pidana, yang sebut saja kalau kasus ini adalah dakwaan yang satu pembunuhan, dakwaan yang kedua adalah obstruction of justice ya, atau perintangan penyidikan, maka tindak pidana yang ringan itu diserap kepada tindak pidana yang ancaman pidana yang berat. Itu namanya teori absorpsi ya. Karena ini maksimumnya sudah ada, berarti itu cukup teori absorpsi. Absorpsi itu artinya apa? Ancaman pidana yang paling ringan diserap hukumannya itu kepada ancaman pidana yang paling berat ya. Nah, apa artinya diserap itu? Menjadi faktor yang memberatkan dan pertimbangan hakim yang memberatkan dalam penjatuhan pidana gitu. Itu namanya diserap ya. Jadi memutus satu tapi sesungguhnya juga memutus pada dakwaan yang lain begitu. Baik, Prof. Muzakir, tidak hanya Ferdi Sambo tapi terdakwa lain juga akan menjalani sidang vonis pekan depan. Untuk Richard Eliezer, Prof menilai seperti apa? Kita lihat kemarin tuntutannya 12 tahun penjara, namun di pledoi Richard ini merasa bahwa kejujurannya tidak dihargai. Kita lihat juga banyak pihak-pihak yang mengkritisi bahwa Richard ini sudah membongkar kasus ini, kemudian ia juga sebagai justice kolaborator. Nah, Prof menilai nanti vonisnya akan seperti apa, Prof? Ya, ini menjadi menarik ya kasus Eliezer ini disebabkan karena posisi Eliezer ya. Itu polisi Eliezer itu memang kalau dinilai dari sisi jasanya atau sebut saja statusnya dia sebagai justice kolaborator, saya kira pertimbangan sebagaimana yang disampaikan tadi itu benar adanya bahwa dia adalah punya jasa untuk membongkar kasus itu. Yang semula tadi saya sebutkan seolah tembak menembak, sekarang digeser adalah pembunuhan. Ya. Ini beda lagi. Tembak menembak itu istilah bahasanya berantem berkelahi begitu, jadi saling serang gitu. Kalau saling serang itu ada potensi yang menyerang yang dominan di situ, ya. Terus kemudian pihak yang diserang itu tidak dominan. Nah, ketika tidak dominan dia melakukan pembelaan, maka namanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas, gitu. Dan itu orang bisa dibebaskan karena itu, gitu. Tapi ini ternyata skenario batal dan itu bergeser menjadi pembunuhan. Ya, yang menjadi pertanyaan utama di sini adalah Eliezer ini adalah pelaku pembunuhannya, ya. Atau dalam bahasa pasal 55 disebut eksekutornya. Nah, kalau eksekutor itulah yang secara empirik, secara faktawi bahwa dia adalah sebagai penyebab terjadinya kematian. Setidak-tidaknya perbuatan dia menjadi salah satu penyebab utama dari akibat matinya orang lain gitu. Nah, pertanyaannya yang menarik selalu saya membaca dalam opini publik selalu menempatkan bahwa mestinya Eliezer yang paling ringan dong gitu. Nah, kata-kata yang paling ringan itu ukurannya apa gitu. Yang paling ringan itu ukurannya kalau dalam tindak pidana pembunuhan yang hukumannya mati seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara, paling ringan itu berapa gitu. Akan diberi reward dalam arti meringankan. Meringankan itu sampai berapa gitu. Sebut saja andai kata hanya 2 orang. 2 orang itu hanya pelaku utamanya
FS misalnya begitu, dan yang bersangkutan Eliezer begitu. Kalau paling ringan itu berapa kira-kira dari dua orang ini? Gitu. Ini agak parameternya sekarang itu menurut pendapat jaksa yang ringan dan meringankan terkait dengan peran dia sebagai justice kolaborator adalah 12 tahun gitu. Nah, pertanyaan yang lain adalah yang ya kalau yang berat berapa? Seumur hidup, mati atau seumur hidup gitu. Jadi di sini sudah ada dua. Kalau maksimum itu adalah mati atau seumur hidup, dalam hal ini adalah yang sudah dalam tuntutan jaksa adalah seumur hidup. Nah, yang ringan itu berapa di antara seumur hidup itu gitu. Menurut jaksa 12 tahun ya. Cuma mungkin 12 tahun ini menjadi 12 tahun ini ringannya itu dari berapa sesungguhnya ancaman dari jaksa itu. Apakah jaksa juga akan menuntut seumur hidup? Dan ketika menuntut seumur hidup dan kemudian ada justice kolaborator diringankan, ringannya menjadi 12 tahun gitu. Jadi kalau diukur dari dua pelaku ini ya ringan gitu, dari seumur hidup menjadi sejumlah waktu tertentu, dalam hal ini ada 12 tahun. Nah, pertanyaannya kalau diukur dari pelaku yang lain, dalam hal ini pelaku-pelaku yang lain yang hanya dihukum 8 tahun ini. Pertanyaannya mengapa dia 8 tahun? Ini belum terjawab dalam rekuisitor jaksa, peran dia itu sebagai apa. Dalam pasal 55 itu kan ada beberapa peran pelaku ya, atau sebut saja pelakunya. Apakah dia adalah turut serta? Ya. Kalau turut serta ini turut serta eksekusi atau turut serta sebagai penganjur. Ya. Ini kalau saya baca dari sisi tuntutan jaksa dan sebagainya lebih mengarah pada turut serta sebagai penganjur. Tapi jaksa nggak menyebut loh di situ ya. Itu yang menurut saya seharusnya disebut turut serta sebagai penganjur sehingga menjadi jelas. Nah, kalau dia turut serta penganjur, itu ada turut serta menggerakkan orang untuk berbuat kejahatan. Nah, kalau turut serta menggerakkan kejahatan, pelaku penganjur utamanya adalah seumur hidup. Ini turut serta seumur hidup itu berapa seharusnya menurut prinsip hukumnya? Karena dia adalah pelaku itu adalah sama dengan pelaku utamanya, penganjurnya. Kalau dalam turut serta, nggak ada perbedaan yang prinsip. Nah, pertanyaan yang berikutnya adalah kalau dia nggak ada label pelaku untuk diatribusikan kepada pelaku-pelaku yang lain ini, ada 3 orang pelaku itu, ini pertanyaannya menjadi tanda tanya. Ukurannya berapa kok dia dituntut 8 tahun? Ya, sesungguhnya menurut pendapat saya yang problem di sini itu legal argument mengenai tuntutan 8 tahun itu apa gitu ya. Setelah itu baru Eliezer 12 tahun itu apa gitu. Jadi kalau 8 tahun belum terpecahkan di situ, ya mungkin juga akan mengukur Eliezer itu berapa juga agak sulit. Ya itu saya kira itu prinsipnya di dalam dilema di dalam memberikan penjelasan terkait dengan Eliezer yang punya peran sebagai justice kolaborator sehingga dia menjadi 12 tahun. Ya, saya kira begitu. Baik, Prof. Muzakir, masih ada sejumlah pertanyaan lagi, tapi kita jeda dulu, Prof. Usai komersial break berikut ini kami akan kembali.